Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama di dalam refleksi Gema. Dan biarlah setiap kita boleh terus punya kerinduan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu kepada kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu kepada kami. Ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami dan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, ya Tuhan kami mohon ingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian di dalam menjalani kehidupan kami. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami dan yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami mohon juga ya Tuhan, biarlah di saat ini ketika nanti kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan terlebih lebih kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal yang ke-8. Nehemia pasal yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca satu ayat dari pasal yang ke-8 ini, yaitu ayat yang ke-4. Saya akan membaca untuk kita semua. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memperhatikan durasi khotbah yang diberikan oleh gereja-gereja kepada setiap pembicara atau pengkhotbah, maka kita akan menemukan bahwa durasi yang diberikan sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hanya 30 sampai dengan 45 menit? Karena Bapak Ibu Saudara, kalau durasi khotbah itu melebihi 45 menit, itu bisa membuat orang tidak bisa fokus lagi mendengarkan firman Tuhan. Bisa membuat orang ngantuk, bahkan bisa membuat orang tertidur di ruang ibadah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika durasi khotbah itu begitu lama, bahkan 1 jam lebih, itu bisa membuat orang bosan dan dia akan menghabiskan waktunya di ruang ibadah itu sambil mendengarkan khotbah dengan melihat gadgetnya, dengan melihat Instagramnya, dengan melihat Facebooknya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang di zaman sekarang terkadang tidak bisa bertahan begitu lama di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan orang-orang Israel. Di dalam pasal yang ke-8 ini, di dalam pasal yang ke-8 kitab Nehemia ini, kita bisa menemukan bagaimana orang Israel punya kerinduan dan kehausan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, di dalam ayat yang pertama, di sana kita melihat bagaimana orang Israel ini dengan sengaja berkumpul. Dan kemudian di dalam ayat yang kedua, mereka dengan sengaja meminta Ezra untuk membacakan kitab Taurat kepada mereka. Lalu kemudian di dalam ayat yang keempat kita melihat bagaimana Ezra membacakan kitab Taurat itu kepada mereka. Dan Ezra membacakan kitab Taurat itu bukan hanya dengan durasi 30 menit atau 1 jam. Tetapi Ezra membaca kitab Taurat itu dari pagi sampai tengah hari. Ini durasi waktu yang sangat lama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bandingkan dengan durasi kita mendengarkan khotbah di zaman sekarang, sangat jauh Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang Israel bisa bertahan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Ezra. Dan bahkan di dalam ayat yang keempat di sana kita menemukan bahwa orang Israel yang mendengarkan Ezra membacakan kitab Taurat itu, mereka memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10, mereka meresponi firman Tuhan yang mereka dengar itu dengan
mengangkat tangan, kemudian berlutut dan menyembah Tuhan. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-10 di sana mereka meresponi firman Tuhan itu dengan apa? Mereka meresponinya dengan hati yang berduka cita. Mereka meresponinya dengan menangis. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka meresponi firman Tuhan yang mereka dengar dengan duka cita dan kemudian menangis, ini merupakan ungkapan pertobatan mereka. Ketika mereka berduka cita dan menangis, ini merupakan ungkapan penyesalan akan dosa-dosa mereka. Dan ketika mereka berduka cita dan menangis, ini merupakan ungkapan mereka meminta pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang Israel di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-8 ini, mereka tidak hanya mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan, tetapi mereka juga meresponi firman Tuhan itu dengan pertobatan. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Adakah hari-hari ini kita rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Adakah kita menghabiskan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Adakah kita terus belajar berkomitmen menghidupi firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan? Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan bukan hanya sekedar didengar, tetapi firman Tuhan juga harus diresponi dengan hati yang tunduk dan taat di dalam melakukannya. Hari ini kita belajar dari kehidupan orang Israel yang haus dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka juga meresponi firman Tuhan itu dengan pertobatan. Dan biarlah setiap kita, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melalui itu Tuhan mengingatkan kita dan menegur kita akan dosa-dosa kita, maka mari kita meresponi dengan pertobatan. Dan mari kita memohon Roh Kudus memampukan kita untuk boleh menghidupi firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan kepada kami. Dan kami mohon biarlah kerinduan dan kehausan akan kebenaran itu boleh tetap ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Engkau juga menolong kami untuk boleh menghidupi setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar dan yang kami renungkan. Dan biarlah hidup kami boleh terus menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kami menjalani hidup kami menjalaninya dengan hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.